Gibran dijegal, Prabowo dipermainkan, Anies Baswedan diangkat diam-diam lewat Purnawirawan Jenderal TNI. Masya Allah, Masya Allah. Ini adalah salah satu judul thumbnail di salah satu kanal YouTube Brojo Musti. Jika benar berita yang mengatakan bahwa Forum Purnawirawan TNI dijadikan alat oleh Anies Baswedan dan para pendukungnya untuk menggulingkan Prabowo Subianto melalui kasus hukum pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, maka kami Al-Fakir Taum Alim pun tidak akan tinggal diam saja. Kami akan terus bersuara. Kami akan terus berusaha semampu kami memberikan pemahaman kepada seluruh rakyat Indonesia agar jangan sampai selalu menjadi korban politik kekuasaan. Karena politik bagi rakyat biasa adalah kesejahteraan hidup, bukan politik kekuasaan dan politik jabatan. Kami Al-Fakir Taum Alim membela politik rakyat biasa. Yang penting rakyatnya itu hidup makmur, sentosa, sejahtera. Kami nggak peduli mau siapapun yang jadi presiden, wakil presiden, kami nggak peduli. Yang kami pedulikan adalah nasib seluruh rakyat Indonesia. Mengapa? Karena 3 kali kami praktek mendirikan pondok pesantren, mendidik masyarakat di 3 tempat yang berbeda. Ternyata rakyat Indonesia ini Masya Allah sangat kebangetan, kebablasan bodohnya. Yang pertama, kami mendirikan pondok pesantren di Kota Puntang, Kalimantan Timur, yang mayoritas penduduknya Muslim beragama Islam. Tetapi rata-rata cuek is the best. Cuek is the best, padahal kami mendidik anak-anak mereka. Jarang yang mau peduli, bahkan masih banyak yang menghalang-halangi. Inilah kenyataan di Indonesia yang terlalu brengsek menurut kami. Mohon maaf, terpaksa kami ucapkan kata brengsek. Oleh sebab itulah kami akan selalu berjuang bagaimana rakyat Indonesia ini agar tidak brengsek, Kami mendirikan lembaga pondok pesantren yang alhamdulillah saat ini anak-anak mereka banyak sekali yang menjadi orang-orang hebat. Tapi tatkala awal kami mendirikan lembaga pondok pesantren itu banyak sekali orang yang cuek, bahkan memusuhinya. Yang memusuhi itu adalah rata-rata orang Islam, kan aneh sekali. Nah, yang kedua, kami mendirikan lembaga pendidikan pondok pesantren di Tangerang, Banten. Sama, jadi anak-anaknya itu nggak ada yang bayar, tetapi orang tuanya nggak ada yang peduli. Ini saking bodohnya orang Indonesia. Ini sebenarnya tugas pemerintah. Ini sebenarnya adalah tugas para pemimpin. Tapi karena memang terlalu brengsek orang-orang Indonesia, maka kami terpaksa saat ini tidak akan tinggal diam saja. Nah, kami mendirikan pondok pesantren, lembaga pendidikan, nggak ada yang bayar, nggak ada bantuan pemerintah. Kami nggak mau mengemis-ngemis ke pemerintah. Kami mendidik anak-anak itu Masya Allah, nggak ada yang bayar, yang nggak ada. Tapi alhamdulillah kami mendapatkan rezeki dari Allah. Rezeki datang dari arah mana saja. Gak ada yang peduli. Anak-anak mereka sudah mulai pinter-pinter, kemudian mereka bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Barulah mereka mulai agak sadar sedikit demi sedikit. Itu kenyataan. Kemudian yang ketiga, kami mendirikan lagi lembaga pondok pesantren di Jatake, Cimanggu 1, Kecamatan Cibubulang, Kabupaten Bogor. Nggak ada yang bantu, nggak ada. Karena memang rakyat Indonesia itu rata-rata brengsek, tapi merasa pintar, merasa pandai semua. Mereka padahal nggak tahu apa-apa. Kami melakukan penelitian di masing-masing desa di seluruh Indonesia itu, ya rata-rata tidak seluruhnya, kita ngambil sampel saja, mungkin 100 desaan lah. Rata-rata di desa itu kesatriannya itu jarang sekali. Rata-rata adalah pecundang. Masing-masing desa itu rata-rata terisi pecundang. Orangnya jarang mau saling bantu-membantu dengan sesamanya. Rata-rata orang Indonesia itu hanya memikirkan nasibnya mereka masing-masing, gak mau peduli kepada sesama. Kami mendirikan lembaga pondok pesantren untuk mendidik anak-anak mereka, tetapi banyak yang memusuhinya.
Sehingga dalam hati kami, kalau kami lepas, kami tinggalkan, anak-anak mereka akan tumbuh dewasa menjadi orang-orang yang bodoh. Tetapi kalau mereka dipegang terus, walaupun dengan penuh kesabaran ketabahan, tetapi alhamdulillah mereka sekarang ini sudah mulai menjadi orang-orang yang berguna. Ini kenyataan di Indonesia. Nah, kami saat ini disuruh diam saja melihat kenyataan bangsa dan negara kita bobrok begini. Kami tidak akan diam saja. Kami akan terus berjuang. Karena sebenarnya yang memiliki kebijakan itulah yang harus bertanggung jawab. Oleh sebab itu, kalau kami ditanya, apa bukti Anda sudah mengurus bangsa dan negara? Semampu kami, alhamdulillah. 3 tempat kami berjuang di daerah yang berbeda. Dan alhamdulillah sudah mulai berubah keadaannya. Nah, kami tuntut, pernahkah Gibran berjuang seperti itu? Pernahkah Jokowi berjuang seperti itu tanpa kekuasaan? Kami berjuang tanpa kekuasaan. Kami berjuang lillahi ta'ala, diri sendiri pribadi dengan Allah Jalla Jalaluhu. Oleh sebab itulah kami tidak akan tinggal diam saja sampai seluruh rakyat Indonesia ini hidup sejahtera. Kami akan terus berusaha semampu kami memberikan pemahaman kepada seluruh rakyat Indonesia agar jangan sampai selalu menjadi korban politik kekuasaan. Karena politik bagi rakyat biasa adalah kesejahteraan hidup, bukan politik kekuasaan dan jabatan. Dan kami sangat tidak setuju kalau misalnya tiba-tiba Anies Baswedan diam-diam diangkat oleh para purnawirawan TNI. Kami tidak setuju. Dan kami juga tidak setuju tatkala Gibran dicalonkan menjadi calon wakil presiden tatkala itu. Mengapa? Karena konstitusi sudah dipersiapkan, usia batas minimal sudah ada. Tapi mengapa tatkala ada kemauan, ada nafsu syahwat, tiba-tiba konstitusinya yang harus diakalin? Konstitusinya harus diakal-akalin, harus direkayasa, sehingga Gibran bisa lolos menjadi calon wakil presiden. Ini bangsa dan negara kita mau jadi apa seperti ini terus? Oleh sebab itu sekali lagi, kami hanya tidak setuju tatkala konstitusi sudah disepakati bersama, batas usia minimal capres dan cawapres sudah disepakati. Kenapa bisa diubah-ubah seenaknya hanya demi nafsu kekuasaan? Nah, saat ini ada beberapa gelintir orang katanya mempersiapkan diri untuk mempermasalahkan Gibran, ingin menjatuhkan Prabowo dengan cara seperti itu. Kami juga tidak akan diam saja. Oleh sebab itulah kami akan terus bersuara. Kami hanya membela kebenaran. Kami tidak membela person individu siapapun. Kami akan terus berjuang sampai rakyat Indonesia ini nggak ada yang hidupnya punya utang. Karena Indonesia ini negeri yang adil makmur, negeri yang kaya raya. Karena kami tahu persis, kami hidup 15 tahun di Kalimantan Timur, kemudian kami keliling-keliling, kami tahu persis Indonesia ini negeri yang kaya raya. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.